Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini kami mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Khususnya dalam waktu 1-2 bulan ini, waktu kami terkonfirmasi sakit COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, saya Arlen dan ini suami saya Andi. Kami berdua adalah seorang dokter. Kami lulus dokter umum tahun 2004 dari Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Kemudian kami melanjutkan sekolah spesialis kami di Udayana di Bali tahun 2010. Suami saya ngambil penyakit dalam dan saya ngambil untuk dokter ahli kanker yaitu patologi anatomi. Jadi cerita ini, kesaksian ini dimulai dari tanggal 31 Desember tepatnya 2020. Suami saya melakukan swab antigen dan ternyata dari swab antigen itu positif. Kemudian dikonfirmasi dengan swab PCR dan juga positif. Waktu itu awal gejalanya kulitnya. Awal gejalanya itu sebenarnya dari sebelum tanggal 31, mungkin dari tanggal 28, 29 sekitar tanggal itu kulitnya itu gatel. Sebenarnya hanya gatel merah, tidak ada gejala sama sekali di pernapasan gitu. Sedangkan kan kalau kita taunya COVID itu biasanya nyerangnya ke pernapasan. Nah, ada sedikit tenggorokan sih, mungkin ada tapi hanya sedikit saja. Kemudian dikonfirmasi dan positif. Nah, jadi tanggal 31 itu ada saudara yang langsung menyewakan apartemen untuk suami saya supaya dia bisa isolasi mandiri di sana. Jadi tanggal 31 itu dia sudah isolasi mandiri. Saya sendiri dan anak kami punya 3 anak. Ketiga anak saya semuanya negatif. Kemudian tanggal 1-nya suami saya mulai merasakan gejala-gejala yang gak enak. Jadi dia merasakan selain gatel, badan semakin gatel, gatel-gatel banget. Terus kemudian muncul bercak-bercak merah. Terus kemudian yang paling gak enak adalah badan yang meriang itu. Jadi dia merasa panas. Suhunya kalau di suhunya sebenarnya tidak pernah lebih dari 38 derajat. Tapi dia merasanya benar-benar gak enak, sampai mungkin agak menggigil. Dia merasa sangat kedinginan sampai dia pakai baju long john. Jadi long john itu biasanya dipakai oleh orang yang keluar negeri, biasanya pada suhu-suhu yang 3 derajat atau 0 derajat mereka pakai long john. Nah, suami saya di Jakarta dengan suhu 30 sekian derajat memakai long john dan tetap kedinginan. Dia pakai long john, kemudian dia pakai lagi kaos di luarnya, dia pakai selimut, dia pakai bed cover, dia pintu, jendela semua ditutup dan tetap kedinginan. Tapi nanti ada suatu saat dimana panas sekali, akhirnya dia buka semuanya, begitu dibuka langsung kedinginan lagi. Jadi benar-benar gak enak. Kemudian selain itu lambung dia merasa aduh kok kayaknya sakit di lambungnya, mual, terus tidak ada nafsu makan, terus sakit juga kayaknya di dadanya, kakinya capek banget, badan kayaknya lemes, benar-benar pokoknya seluruh badan semua sakit. Seluruh badan nggak enak sama sekali gitu. Jadi sebagai dokter penyakit dalam yang pertama kali ya memang Tuhan, tapi otak itu tetap berpikir saya harus minum obat apa ya, karena selama ini kan memang suami saya yang menangani sebagai salah satu dokter yang untuk mengobati pasien-pasien COVID. Jadi dia mengobati dirinya sendiri. Dia minum obat dari A, B, C, D, E semua sesuai dengan penata laksanaan dari pemerintah yang disuruh semua. Tapi tidak ada efeknya. Ya, semua obat sampai udah begitu banyaknya dengan semua vitamin, dengan semua booster, imun booster, tidak ada efek sama sekali. Ya. Jadi dari situ merasa mulai stres jadinya dia. Kan sendirian di situ. Suami saya sendirian di apartemen, dia mulai stres, dia mulai depresi, takut. Apalagi tanggal 30 Desembernya ada tante kandung dari suami saya meninggal karena COVID juga. Jadi semakin depresi, semakin stres. Nah, saya sendiri karena saya waktu itu negatif, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa mengantar makanan ke lantai dasar dari apartemen karena saya nggak mungkin naik ke atas. Nah, suami saya untuk turun dari apartemen itu kebetulan waktu itu nginepnya di lantai 19, hanya turun dari lantai 19 ke lantai 1 padahal menggunakan lift itu capeknya luar biasa. Dia bilang saya nggak sanggup kalau untuk ngambil makanan, sedangkan kalau nggak ngambil makanan dia mau makan apa, karena dia untuk ngapain aja nggak bisa. Jadi saya sendiri jadi bingung juga gitu, bagaimana ini saya antarkan oksigen, saya kasih semua yang saya bisa, tapi kayaknya suami saya benar-benar stres banget. Jadi akhirnya tanggal 4 Januari
Tuhan Izinkan. mengizinkan saya untuk saya memiliki keinginan untuk saya swab. Jadi tanggal 4 itu saya merasa agak gatal tenggorokan saya, tapi biasa aja sebenarnya, masih bisa ditahan, nggak dibatukin juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma saya iseng-iseng waktu itu saya lakukan swab antigen mandiri, saya swab diri saya sendiri dan hasilnya positif. Jadi di situ saya bersyukur sama Tuhan, terima kasih Bisa saya nemani. positif karena saya bisa temenin suami saya jadinya di apartemen gitu. Jadi saya bisa menemani, bisa ngajak ngobrol, bisa bersih-bersih, bisa nyuci, masak, ngepel, semua apa yang bisa saya kerjakan di apartemen itu. Tapi gejala saya masih tetap dan makin ada tambah-tambahan, pegal-pegal dan sebagainya. Puji Tuhannya untuk saya, walaupun saya positif, saya nggak merasakan apapun. Badan saya tetap fit, semuanya tetap fit, nafsu makan saya tetap baik, saya nggak ada sakit lambung. Cuma ya saya ada gangguan di pengecap. Saya nggak bisa merasakan enaknya makanan dan saya nggak bisa mencium apapun. Tapi di luar dari itu, saya baik-baik saja dan nafsu makan saya baik sekali, bahkan saya sering sampai kelaparan gitu. Puji Tuhan, waktu itu ada seorang teman hamba Tuhan memberikan informasi link tentang GBI Cornerstone. Akhirnya kami suami istri memulai untuk membuka GBI Cornerstone. Tapi waktu itu kebanyakan saya duluan karena istri saya beres-beres rumah, nyiapin makanan sebagainya. Akhirnya saya mengikuti saat teduh dari GBI Cornerstone yang dipimpin oleh Pak Gembala dan Ibu Gembala. Biasanya Pak Gembala, Ibu Gembala setelah menyampaikan firman Tuhan ada doa. Nah, saya selalu teks itu, saya dan istri lalu teks untuk minta didoakan sembuh dari COVID-19. Dan selama doa itu memang tantangan banyak karena gak langsung secara fisik, psikologis langsung baik. Masih ada juga tapi sudah mulai berkurang. Sampai-sampai keluarga bilang, udah kalau mau ke rumah sakit aja, disiapin ICU dan segala macam. Saya tidak mau. Saya percaya kalau Tuhan sudah saya ikuti melalui channel Cornerstone, saya berdoa, saya tidak memakai logika, pengetahuan saya pasti sembuh dengan kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan melalui doa Pak Gembala, Ibu Gembala. Akhirnya pelan-pelan kami, gejala-gejala fisik kami semuanya disembuhkan Tuhan. Gak semuanya langsung tuntas, mulai dari pegel-pegelnya sudah hilang, kulitnya sudah semakin berkurang, bercak-bercak kemerahnya berkurang, gatalnya berkurang, saya ada tenaga, panas dingin terakhir itu ya sudah mulai tidak ada panas lagi. Dan kami bersyukur setelah kami mengikuti GBI Cornerstone sampai semua program kami ikuti, kami dilayani langsung oleh Pak Gembala, juga ditelepon, secara fisik dan psikologis kami merasakan kesembuhan. Kami di sini sebagai dokter, apalagi saya dokter ahli penyakit dalam yang biasa menangani COVID sejak bulan Maret 2020, saya pribadi berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa menandingi firman Tuhan, kuasa firman Tuhan. Sekarang saya ingin menjadi dokter-dokternya Tuhan, tidak mengandalkan akal budi logika saja, tetapi di atas semuanya itu saya mengandalkan kuasa Tuhan Yesus, kuasa dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan. Sekarang saya juga mau ceritakan, setelah pasca COVID saya juga mengalami pilek, hidung tersumbat, dan kaki kadang-kadang capek. Tetap saya terus berkomunikasi sama Pak Gembala, Ibu Gembala. Puji Tuhan, sudah sembuh, awalnya pileknya sudah sembuh, tidak ada mampet lagi. Dan akhir-akhir ini kaki saya juga sudah sembuh, sudah tidak ada gejala-gejala capek-capek lagi. Demikian kesaksian yang kami bisa dapat berikan. Kami percaya kesaksian ini akan memuliakan nama Tuhan. Untuk konfirmasi COVID. Untuk konfirmasi COVID kami sudah negatif. Tanggal 13 swab antigen negatif dan tanggal 18 PCR swab negatif. Jadi percayalah, dengan hanya kuasa dari Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID ini bisa disembuhkan. Dan untuk yang belum kena COVID, percayalah darah Yesus Kristus adalah benteng hidup Bapak Ibu sekalian. Demikianlah kesaksian yang bisa kami katakan. Kami berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari-hari ini
pengepungan COVID-19 itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan akan ada turunan penyakit yang lain. Sebab seluruh atmosfer di muka bumi ini sudah tercemari. Mari saya beritahu kerangka protokoler kerajaan Allah untuk Anda dibebaskan dari COVID-19 dengan semua varian-varian. Just simple. Dengar suara Tuhan, melakukan kuasa kesembuhan. Ini bukan hanya menyembuhkan tubuh jasmani, saudaraku. Nah, ini berbicara soal kesembuhan atas kepahitan yang dialami oleh seseorang. Sebagian besar penyakit itu datang dari hati yang pahit. Encok, pening-pening kepala, termasuk kanker. Nah, caranya bagaimana? Anda harus telan sebuah pil yang bernama pil Manasye. Apa itu pil Manasye? Pil melupakan, tidak mengingat-ingat. Halo, kalau Anda masih bicara tentang kesalahan sahabatmu, Anda belum lupa. Jangan pernah ingat-ingat kesalahan orang, ingat saja yang baik. Kalau banyak ingat kesalahan orang, bikin penyakit, bro. Ada sebuah janji yang berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. You know, seumur hidupku. Artinya begini, tidak akan pernah terputus sampai maut datang menjemput kita seumur hidup kita. Jadi kalau Anda sakit, pergi ke tembok doa, ucapkan janji itu. Anda lihat bagaimana cara semua nabi perjanjian lama berdoa. Mereka ambil ayat, sebab di dalam ayat itu terdapat seluruh janji. Lalu mereka bilang, ini janjimu. Bagaimana? Ucapkan ayat. Sewaktu kita ucapkan ayat, Bapa akan ingat janjinya. Masalahnya ialah Anda tidak baca Alkitab. Karena itu kalau Anda dengarkan semua pemimpin-pemimpin kami berdoa, mereka berdoa dengan terlebih dahulu mengutipkan ayat. Sebab di dalam firman-Nya ada janji. Dan Dia adalah Allah yang berjanji, Allah yang akan menepati janjinya. Namanya memberikan kesembuhan kepada kita. Namanya memberikan pengharapan kepada kita. Semua kutuk sudah diselesaikan di atas punggungnya. Semua kelemahan sudah diselesaikan di atas punggungnya. Saudaraku, termasuk, mari saya beritahu sekali lagi, saya berkeyakinan kalau Anda bisa menangkap pesan ini pagi hari ini. Bahkan mereka yang mati sekalipun, kalau Anda beriman dengan kami pagi hari ini, saya beritahu akan ada kebangkitan orang mati di rumah sakit. Jika Anda percaya kepada apa yang firman Allah katakan. Haleluya! Shout haleluya! Haleluya! Saya rasa dalam proses yang demikian kuat, ada orang yang bergabung dengan kami pagi hari ini. Anda punya problem dengan masalah ginjal, diabetes, kencing manis. Problem Anda akan saya doakan pagi hari ini. Saudara Kudus bicara kepada saya, ada orang-orang yang punya problem dengan diabetes. Sekarang aku berkata yang di rumah, kepada yang ginjal, kuasa Tuhan dinyatakan atas mereka. Ginjal yang baru, sekarang aku berkata, sembuh, ginjal yang baru, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan mengalir kuasa Tuhan, Syama dalam nama Yesus. Tuhan, semua yang di Zion Hall ini, terima kuasa kesembuhan. Terima kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya.